wabarakatuh. Saudara pemirsa, dimanapun Sani dapat menyaksikan siaran kami saat ini sedang berada di ruang Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir dengan Bapak Ahmad Safei. Pak, selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Bangga rasanya kami bisa diterima sore hari ini oleh Pak Wakil Ketua Salwa. Kita mungkin berbincang singkat karena waktu hari sudah sore. Ya. Pak Ahmad bisa menjelaskan masalah RPJMD yang sekarang sedang diurut. Ya. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu apa saja isi dari RPJMD 2126. Ya. Terima kasih. Jadi kemarin dari pemerintah daerah telah menyampaikan rencana awal tentang RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu merupakan lanjutan dari visi dan misi Bupati terpilih yang sekarang sedang menjabat. Ya. Itu ada visi dan misi mengenai program yang menjadi prioritas daripada Bupati sekarang untuk 2021 sampai 2026. Dan RPJMD tersebut yang dibahas oleh pemerintah daerah nanti diperdakan melalui DPRD. Ini di samping visi misi Bupati akan menyelaraskan dengan visi dan misi Pak Presiden, visi misi daripada Pak Gubernur yang selaras, dan ini merupakan suatu pedoman. Di samping dari peraturan Mendagri dan rangka penyusunan anggaran di pemerintah daerah, dan juga nanti RPJMD salah satunya panduan dan materi untuk menyusun anggaran dalam rangka Pak Ketua mungkin bisa mendefinisikan selaras. Ya, Selaras dari pusat sampai ke daerah. ya. Itu bagaimana selaras? Ini kan ada bermacam bidang. Ya. Jadi baik itu bidang infrastruktur, untuk ekonomi. Jadi ini akan selaras baik itu dari tingkatan pemerintah pusat sampai provinsi dan juga sampai di daerah. Artinya tidak akan kontroversi ya? Tidak akan. Tidak. Oleh karena penyusunan RPJMD ini sudah diatur oleh peraturan Mendagri, itu di dalam peraturan Mendagri nomor 7. Ya. Mungkin ada program-program strategis dan ada yang mungkin dikatakan di nomor satu kan misalnya. Ya. Ini apa? Ini tentang program itu rencana strategis mengenai pembangunan ada di Kota Ogan Ilir. Ini pada hari Senin itu tanggal 28 itu ada sudah terendakan di Bapeda, itu akan melaksanakan musyawarah. Musyawarah dengan pembahasan RPJMD. Di situ nanti akan tertuang yang rencana strategis itu apa nanti akan dipaparkan melalui Bapeda pada hari Senin tanggal 28. Nanti bersama DPR DPR, kita pimpinan diundang. Jadi DPRD ini diundang itu di 3 unsur pimpinan itu akan diundang. Insya Allah kita bisa hadir sana. Nanti akan bisa kita selaraskan. Termasuk OPD juga. Oleh karena masing-masing OPD itu sudah punya rencana strategis. Masing-masing. Yang lebih menonjol kira-kira di dalam RPMJ itu di bidang apa? Infrastruktur atau ekonomi atau apa? Kita di infrastruktur yang masih kita benahi. Kemudian lagi menyangkut masalah ekonomi, kemudian masalah kesehatan, masalah pendidikan. Oleh karena itu bermuara, disitulah akan kita lihat keberhasilan nanti pemerintahan Pak Pancapardani ini di Ogan Ilir. Disitu akan kita lihat indeks pembangunan masyarakat itu ketika nanti ini sudah susun, akan kita lihat. Dan kita bisa mengatur porsi anggaran yang tersusun pada tahun-tahun berikutnya. Pak Wakil Ketua, kita tahu saat ini kan sudah 1 tahun lebih COVID-19 masih berjangkit dan kapan selesai belum tahu. Apakah nanti kita tidak khawatir masalah COVID, pendanaan COVID ini, pendanaan proyek-proyek yang lain, proyek-proyek lain akan terserap oleh COVID? Kira-kira bagaimana solusi? Ya gini. Jadi memang pada tahun kedua kita mengalami COVID ini, oleh karena COVID ini berawal dari bulan Maret 2020 ini.
Sehingga dari pemerintah pusat itu ada surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri itu memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan refocusing dalam rangka pengalokasian penanganan COVID pada waktu 2020. Nah, dilanjutkan pada 2021 ini juga tetap dinyatakan refocusing, tapi di situ ada semacam catatan kita dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2020. Jadi kita menggerakkan sektor ekonomi terutama sekali itu di UMKM. Bagaimana upaya kita UMKM ini dapat yang penggerak ekonomi yang ada di tengah masyarakat, karena ini bisa kita motivasi, bisa kita semangatkan lagi sehingga mereka bisa hidup kembali dan ekonomi masyarakat itu kita harapkan ada suatu peningkatan walaupun dengan situasi COVID. Nah, menyangkut tentang adanya terganggunya pembangunan memang sudah jelas. Tapi kita pemerintah Ogan Ilir bersama DPRD kita berupaya dan mencari solusi sehingga pembangunan ini tetap bisa berhasil, tetap bisa kita wujudkan, baik itu infrastruktur, kesehatan, kemudian lagi pendidikan. Nah, ini kita upayakan, tetap berjalan normal. Oleh karena kita sekarang walaupun dengan situasi pandemi COVID, kita berupaya pendapatan asli daerah ini kita tetap kita gali. Nah, kita sangat diuntungkan. Ogan Ilir sekarang ini ada pembangunan jalan tol. Tol yang mana ruas ini yang melalui wilayah Ogan Ilir itu ada ruas Indralaya sampai ke Parumuli. Nah, ini jelas ada kontribusi itu akan adanya pembayaran pajak dari pihak pelaksana pembangunan jalan tol ini kepada pemerintah daerah itu adanya pajak MPLB itu galian C. Jadi mereka yang menggunakan tanah, gunakan pasir itu nanti akan dikenakan pajak yang itu menjadi sumber pendapatan di pada daerah, salah satu dengan yang nanti kita gunakan untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir. Termasuk tadi galiansi yang akan dipergunakan oleh katakanlah pelaksana proyek jalan tol. Tapi ini kan masa pembangunan saya. Apakah setelah masa pembangunan operasional apakah DPRD tidak memikirkan bagaimana mendapat bagian juga dari hasil? Nah, memang kita sebenarnya kita kan masih mengkaji. Kita melihat daerah yang sudah lama mereka ada dilewatin akses jalan tol. Kita berharap ke depannya memang ada kebijakan dari pemerintah pusat. Berharap itu ada berkontribusi terhadap daerah yang ada jalan tol. Tapi ini tetap kita cari regulasi. Artinya DPR tidak diam saja. Iya, terus kita berupaya. Oleh karena ini menyangkut dapatkan kepentingan kabupaten dalam rangka mewujudkan cita-cita membangun Ogan Ilir akan lebih baik lagi. Pak Wakil Ketua, sedikit menyimpang dari tujuan kita. Kan baru-baru ini sudah 14 kali semenjak tol Panindra dibuka, Unsri itu tetap. Sampai sekarang kelihatannya hilang dikatakan hilang pemikiran gimana ya? Seolah-olah kita ini tidak ada solusi. Padahal mungkin banyak solusi, jangan dipagar lagi misalnya supaya kelihatan dari jauh, tetap merek Unsri itu terlihat dari jauh dan mungkin pasang lampu. Ada solusi dari DPR tentang hal ini? Ini gini, kejadian di pintu tol keluar dari Indralaya di depan Unsri. Oleh karena di situ kemarin sudah ada komunikasi. Ini kita kemarin sempat adanya usulan dari DPRD dalam forum paripurna kemarin. Ya, kita mintakan kemarin dari pihak HK di sini untuk menambah rambu-rambu sehingga para pemudi kendaraan itu bisa tahu kalau memang di jauh sudah tahu. Nah, kemarin ditambah garis kejut. Ini kita mintakan lagi garis kejut itu jangan terlalu dekat dengan persimpangan. Kalau bisa sejauh lebih ditarik lagi ke belakang sehingga itu sudah ada tanda-tanda memang kalau depan itu dalam artian ada. Artinya pagar tetap pasang. Pagar tetap nggak masalah, tapi rambu-rambu dan kemudian kita mintakan kemarin dengan HK rambu itu yang memang pada malam hari itu
ketika kena sinar lampu itu bisa hidup, bisa jelas. Atau oh ini depan ini udah ada pagar, kita udah ada persimpangan kiri dan kanan gitu. Pak Ahmad, kembali lagi ke tugas kita tugas DPR. Saya dengar ada semacam merger perda yang katanya tadi limbah, banyak sekali perda tapi disatukan. Ini dari beberapa perda jadi timbulnya berapa perda? Ya, ini bisa dicontoh. Ini kita contohkan. Kita barusan ada 2 perda yang kita gabungkan. Kita sekarang ini tetap terlatihan mengikuti semangat omnibus law yang pernah dilakukan oleh pemerintah pusat yang barusan ini tentang undang-undang cipta kerja yang menyatukan itu beberapa undang-undang. Nah, jadi kita juga menyatukan perda. Kita contoh kemarin itu kita sudah melakukan penggabungan antara perda, pajak, dan retribusi yang dulu terpisah, pengaturan pajak dan juga pengaturan retribusi. Yang kedua kemarin tentang perda tentang pengaturan pemerintahan desa. Itu ada pengaturan tentang perda pemilihan kepala desa, kemudian pengangkatan perangkat desa, kemudian BPD. Ini sudah kita satukan menjadi perda tentang pemerintahan desa yang sudah mengatur segala apa yang menjadi kepentingan tentang pemerintahan desa. Nah, yang ke depan ini ada lagi kita akan menggabungkan perda yang ada di Dinas Lingkungan Hidup menyangkut limbah. Oleh karena kemarin sudah ada perda tentang limbah padat kemarin. Nah, kemudian ada limbah cair, kemudian ada limbah beracunnya. Ini juga akan kita jadikan satu perda tentang pengaturan limbah. Di situ di dalam perda itu nanti ada jenis-jenis limbah. Ini sedang digodok. Sudah digodok sekarang. Ya, kita mintakan ini dari pihak Ibu Hidup sudah kita kasih tahu kemarin mereka untuk mempersiapkan sehingga nanti perda itu tetap satu pengaturan limbah tapi sudah mengatur jenis-jenis limbah. Tapi tidak akan merugikan berbagai pihak. Tidak akan. Oleh karena peraturan itu telah kita mengacu pada peraturan lebih tinggi. Jadi undang-undang kita tidak akan ada dapatkan yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Pak Wakil Ketua, untuk pertanyaan terakhir. DPR ini kan sering dikatakan jalan-jalan terus, Pak. 1 tahun itu mungkin berpuluh kali. Sebenarnya motivasinya apa? Ini gini, kita melakukan perjalanan itu ada keterkaitan dengan materi yang kita bahas. Sekarang kita membahas tentang Raperda RPG inti. Jadi kita mencarikan referensi. Makanya kita hadirin, kita datangkan itu daerah-daerah memang yang berbarengan pada waktu melakukan pilkada. Jadi kita sharing informasi dan kita tetap melakukan komunikasi konsultasi dengan pemerintah pusat. Jadi ya kadang-kadang memang ada persepsi seolah kita pemboros, tapi ini kan kita melakukan perjalanan ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan materi yang kita bahas. Perjalanan itu berapa kali kalau 2021? Kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita ada dapat harus sekian kali, nggak ada, sesuai dengan kebutuhan. Artinya kebutuhan. Kebutuhan. Jadi perjalanan itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Mungkin Pak Mekas ke depan mungkin salah satu contoh dari hasil style Bandung itu apa sekarang? Ini gini, kita sekarang ini kita contohkan tentang misalkan rumah sakit. Ya, kita melihat sejauh mana pelayanan rumah sakit, kemudian tata kelola rumah sakit. Ini kan kita kan yang mana tempat kita kunjungi kita baik, kita harapkan kita adopsi, kita harapkan di organisasi. Kemudian masalah pendidikan dan yang dirilis lain. Ini tidak ada lain bentuk perjalanan kita yang mana tempat kita datangi, kita hadir di sana, yang mereka baik pelaksanaan itu akan kita adopsi, itu untuk bisa kita terapkan. Artinya bukan sekedar jalan-jalan. Bukan sekedar jalan-jalan. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah. Pak Ahmad, di akhir waktu ada himbauan, saran, pendapat kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Silakan. Jadi kita berharap, jadi dengan situasi pandemi COVID ini kita tetap semangat terartikan untuk menjaga kesehatan, untuk meningkatkan ekonomi, dan kita tetap berharap ada keselarasan antara pemerintah daerah dengan DPRD Ogan Ilir bersama-sama masyarakat dalam rangka kita mewujudkan
pembangunan Ogan Ilir yang lebih baik lagi. Sesuai dengan visi misi Bupati Ogan Ilir bangkit. Ya. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Wakil Ketua 2 DPRD Ogan Ilir, Bapak Ahmad Safi'i. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.